Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, kanal TV anak bangsa hot. Karena kita bicara soal goyangan dangdut. Suatu konser dangdut diselenggarakan di Kota Tegal oleh Wakil Ketua DPRD, Wakil Rakyat yang seharusnya merakyat dan menjadi teladan. Tetapi di tengah COVID, dia tetap menyelenggarakan konser. Dan konser ini celakanya tidak bisa dihentikan oleh kepolisian. Lantaran tidak bisa, tidak kuat, tidak mampu, katanya begitu. Jadi ini satu tragedi di tengah-tengah pandemi. Kita ingin berbincang bersama pengamat Hankam, Pertahanan Keamanan, Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto, dan pengamat sosial politik dan penulis Rudi S. Kamri. Goyangan dangdut ini Pak Dwi, tak bisa dihentikan oleh kepolisian di Tegal baru-baru ini. Ada apa ini? Ada dua hal di sini, Mas. Dua hal ya? Mas Andri ya. Apa itu, Mas? Yang pertama saya bilang keteladanan. Itu dia. Seorang wakil ketua DPRD ya, tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakatnya. Sudah jelas ada larangan, tidak boleh ada kerumunan. Nah itu dia. Ya, ini Pak Gubernur harus menegur, atau Pak Wali Kota bisa memberikan saran masukan kepada Wakil Ketua DPRD dengan saran yang keras atau teguran yang keras ya. Ini menurut saya. Ini udah terjadi Mas. Bukan Ya, saran sudah. lagi, mungkin tindakan apa, sanksi apa mestinya? Ya, mestinya ada sanksi. Terserah mau disanksi sosial, mau sanksi apapun, tapi harus ada sanksi. Iya, iya. Yang kedua, Mas Andri, Ya, siap. ketegasan dari petugas Ya. atau keberanian. Kenapa kalau yang kepada orang-orang kecil berani, begitu wakil ketua DPRD tidak berani? Nah, itu dia. Ada apa ini? Kan begitu ya? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Wali kota di situ ada Polres mestinya ya. Atau kalau kamunya ada Polsek. Kenapa apa yang ditakutkan? Ya itu dia. Mungkin karena kerumunannya udah begitu besar, atau nggak mampu untuk menanggulanginya, atau malah ikutan joget lagi. Enggak. Mestinya kan bisa dicegah sebelumnya. Iya. Itu kan ada mekanismenya, proses untuk melaksanakan kegiatan itu kan ada izin apa segala macamnya ya. Izinnya katanya nggak dikasih sudah, tanpa izin berarti ini. Nah, artinya kan ada pelanggaran di situ. Nah, Ada pembiaran kalau begini. Dan inilah yang harus kita evaluasi bareng-bareng gitu, Mas. itulah kita prihatin sahabat Indonesia apa yang disampaikan oleh Mas Dwi Badarmanto, kedisiplinan, keteladanan yang diberikan oleh para elit kepada masyarakat yang paternalistik seperti Indonesia yang mengacu kepada orang-orang yang dituakan atau yang dihormatinya. Tapi keteladanannya ternyata tidak ada. Mas Rudi, polisi, wakil ketua DPRD tidak bisa menahan goyangan dangdut. Bagaimana ini? Implikasi sosialnya kayak begini. Ya ini saya jujur marah besar nih. Sudah merasakan ini aura kemarahannya. Atas kekurang ajaran wakil ketua DPR, orang Golkar nih. Oke. Ini orang Golkar, kader Golkar, Wasmat Edi Susilo. Ini benar-benar kurang ajar orang ini. Hanya dia untuk hajatan Kitanan gitu ya. Oh, Kitanan. Kitanan anaknya, dia melanggar protokol kesehatan. Dan sebetulnya tidak perlu saran. Polisi kalau tidak bertindak akan kita kejar sampai habis. Karena apa? Dia jelas-jelas melanggar undang-undang kekarantinaan wilayah untuk kesehatan. Ya. Jadi tidak ada lagi saran-saran. Gubernur juga nggak bisa memblay juga. Ya, ini harus Wali tegas kota ya. nggak punya hak. Ini sebetulnya perlu ketegasan aparat dan memberikan rasa yang equal. Jadi jangan diskriminasi. Yes, Ini setuju. kalau dilakukan oleh orang biasa pasti ditindak, Mas. Iya. Ya ini lucu juga. Polisi juga aneh. Ini sudah diberikan izin. Sudah izin, Mas. Ada surat izinnya, Mas. Ya? Izin dari Polsek apa gitu. Tapi begitu lihat, ternyata besar, udah rame ribuan orang, baru dibatalkan seketika nggak mungkin juga. Oke. Ya. Nah, pada waktu itu dia beralibi polisi ini katanya tidak mempunyai kekuatan personil untuk membubarkan itu. Tapi sebetulnya oke, ada dua sisi ya. Kesadaran wakil rakyat ya. Ini kan pejabat negara yang dibayar rakyat, dibayar oleh negara, begitu semena-mena berbuat sesuatu. Keteladanan berarti, Mas. Sama sekali tidak ada. Arogansi ya. Arogansinya luar biasa. Yang kedua adalah, sorry saya agak marah ya dengan para pejabat-pejabat yang ada ini, bertindaknya normatif loh. Akan kita kaji lagi, oke kita Dalami lagi. Sudah ada jelas-jelas bukti tertulis, viral gitu ya. Ya. Jadi ini loh Mas Adi, terjadi diskriminasi perlakuan hukum ya. Termasuk Polri ya. Saya lihat Pak Alwi, Brigjen Alwi juga
ngomongnya terlalu normatif gitu ya. Sumir ya. Sumir. Jadi itu akan berbeda kalau dilakukan oleh orang biasa. Ya. Gitu loh. Ini karena anggota partai gitu ya. Dia ketua DPRD, wakil ketua DPRD gitu ya. DPRD, ya. Kebetulan mungkin dari kader partai besar gitu ya. Jadi agak gamang gitu. Dan ini bukan hanya di Tegal saya kira. Penyakit di seluruh Indonesia. Ya. Sehingga para pejabat ini mempunyai seolah-olah ini mempunyai privilege untuk melanggar peraturan. Ini bahaya juga ya. Ini harus kita suarakan dengan keras, jangan sampai terjadi di daerah lain. Ya. Kemarin ada teman kita yang nggak pakai masker aja disuruh push up dia. Ini wakil ketua DPRD udah jelas-jelas bukannya nggak pakai masker lagi nih, mengumpulkan orang merapat-rapat dan kabarnya tidak ada yang nggak pakai masker, berjejal-jejal. Dan yang jelas Mas Andri, apapun terjadi ini sudah jelas melanggar undang-undang karantina wilayah, karantina gitu. wilayah, betul. Yang kedua, pengumpulan massa sama sekali tidak ada 3M tidak dilaksanakan lah. Maka masker juga tidak ada, mencuci tangan tidak ada, physical distancing juga tidak ada. Jadi sebetulnya sudah cukup bukti bagi aparat pemerintah ya, aparat keamanan maupun atasannya si apa namanya? Ketua. Ya, itu juga harus menegur keras. Nah, saya menghimbau nih, partainya harus malu ya. Partai mempunyai kader harus malu dan harusnya partai juga bertindak. Jadi Partai Golkar di DPP-nya Pak Airlangga Hartarto harus bertindak bahwa ada kadernya yang tidak memberikan keteladanan. Ya. Supaya apa? Tidak mencoreng Partai Golkar. Kalau saya jadi Pak Airlangga, saya pecat itu. Bisa di recall ya itu. Ya, karena itu akan menjadi apa negatif campaign buat Partai Golkar, gitu kan? Iya. Jadi Ini semena-mena ya. semena-mena kasihan Partai Golkar. Samping itu kalau memang orang yang boleh dikatakan pejabat lah begitu ya, justru bukan hanya membiarkan tapi menyelenggarakan. Ini kan kejahatan kemanusiaan juga karena mencelakakan. Ini Di jadi tengah-tengah pasti jadi pandemi klaster ini. baru. Iya. Pertanyaan Mas Jadi. Sekarang saya tanya, berani nggak Dinas Kesehatan di sana atau Satgas COVID di Kota Tegal itu melakukan swab. swab untuk yang itu, yang datang itu? Takut juga barangkali. Atas biaya Takut. Pak Ketua, Wakil Ketua. Takut barangkali. Nah, problemnya Mas Dwi, Kota Tegal paparannya lagi naik loh Mas. Ini problemnya, lagi naik ini. Kalau dia lagi apa zero atau dangkal mau nurun, oke lah gitu Mas. Ini tidak, lagi naik gitu loh. Ini kan nyun sewu nih Mas. Ini kan bahasa Jerman kan uteknya kan nggak melaku gitu loh. Ya toh? Ya toh? Jadi harus disuarakan Mas. Harus Iya. disuarakan bahwa Iya. rakyat ini tidak bisa betapa susahnya Pak Presiden kita. Iya. Ya. Dihajar kanan kiri. Satgas pusat juga sudah berusaha keras gitu ya. Pak Erik, Pak Doni, kemudian dibantu Pak Andika, ada lagi Pak Wakapolri. Ini apa gunanya nih jenderal-jenderal ini kalau ada pelanggaran didiamkan? Ini sekarang ada Pak Luhut juga di situ. Jawa Tengah itu termasuk 9 daerah yang ditangani Pak Luhut. Ya, artinya Pak daerah Luhut yang hajar itu wakil ketua DPRD Tegal. Harus untuk memberikan pembelajaran bagi bangsa ini. Ya. Harus disiplin. Jangan menertibkan Mas Andri. Kita ini saya sebagai rakyat itu selalu main marah. Selalu dituduh Mas Dwi. Masyarakat tidak disiplin, ini tidak disiplin. Kita sebagai korban terus. Iya. Ini kenyataan Mereka karena ini loh. elitnya yang Nah, begini, ini dia. Jadi mengecewakan. kita juga harus berpikir bahwa rakyat itu juga menjadi korban gitu. Jadi jangan jadi sasaran tembak seolah rakyat tidak disiplin. Ini pejabat harus ditindak tegas. Kalau saya sih tidak tegas. Ya. Kalau saya jadi partai, saya recall dia. Ya inilah fakta bahwa kecelakaan ya accident konser itu sudah terjadi. Nah itu satu kecelakaan memang akhirnya karena membawa risiko yang besar atau mungkin sudah terpapar sebagian orang kita nggak tahu karena belum di swab test. Tapi inilah cerminan dari kualitas wakil rakyat kita yang harus dikoreksi bukan hanya sekarang sebagai kuratif, tapi preventif ke depan ini memilih wakil rakyat juga mesti yang berkualitas juga lah. Proses politik mesti dibenahi atau bagaimana ya dalam pandangan bapak-bapak sekalian. Gimana Mas Dwi? Waduh, saya nih Mas ya, gini, saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Rudi ya. Memang harus ditindak tegas. Public figure, pejabat yang tidak memberikan tauladan di dalam melaksanakan protokol kesehatan harus ditindak tegas. Iya. Ini juga Saya setuju, percuma pemerintah sudah membentuk tim yang begitu kuatnya, Iya, tapi iya, di iya. daerah justru seperti itu. Iya Mas justru Dwi, ini. Ya. ini juga menjadi gambaran nanti pada saat pelaksanaan pilkada Desember. dia. Jadi Bisa jangan dibayangkan ngomong itu. teori para pejabat-pejabat yang di pusat itu ngomong teori aman.
Tapi kenyataannya di daerah, aparat di daerah tidak berani bertindak. Ya. Kalau ada misalkan incumbent jadi calon gitu kan, Ya. mengadakan keriaan, kerumunan massa, pasti ada pembenaran. Ini kan bahaya. Ini kan bahaya banget. Nanti kalau jadi klaster, terjadi pembengkakan lagi. Pemerintah lagi yang salah. Pemerintah Boleh dibilang kejadian di Tegal ini tragedi lah begini. Ini preview atau tayangan awal dari bagaimana pilkada nanti yang akan dilakukan nih. Kerumunan-kerumunan untuk masalah sunatan aja nih syukuran udah begini kejadiannya. Apalagi nanti yang pilkada ada ratusan kontestan atau paslon dengan skala pendukung yang fanatik misalnya. Mereka nekat, apakah pihak keamanan bisa menahan mereka? Ini aja yang sunatan aja yang bukan urusan partai ini udah nggak berani ditahan. Tapi apalagi kalau yang pendukung-pendukung yang wah fanatismenya dan apa namanya kadang-kadang loyalitas butanya begitu besar, Tapi begitu Mas Dwi menggelapkan. saya melihat bahwa apapun terjadi, kesimpulan kita harus mendukung si orang ini, Wasmat Edi Susilo ini harus ditindak tegas supaya memberikan contoh pada orang lain bahwa siapapun pejabat maupun masyarakat juga lah, jangan berbuat semena-mena. Ya. Kalau tidak dihukum, hanya dikasih peringatan, gubernur si Ganjar marah-marah doang, percuma gitu loh. Satu lagi sama petugasnya, Mas. Ya, pihak keamanan Iya. juga harus ditindak tegas, bukan Ini- hanya sebagai Ini Bu Kapolresta Tegal, ini ibu ini, Ibu Rita namanya. ya. AKBP Rita. Ini kasihan juga ini beliau ini. Menjadi ketiban pulungnya istilahnya. Tapi masalahnya kan ini kan harusnya bisa diantisipasi. Kan kalau konser yang begitu besar itu kan nggak bisa direncanakan sejam 2 jam sebelumnya. Iya, betul. Iya, Benar betul. tidak? Pasti Betul. sudah Apalagi berhari-hari sebelumnya. menyewa lapangan di Tegal Selatan sana itu. Ini yang disunat anaknya atau wakil ketua DPR-nya? Wakil ketua DPR harus disunat lagi Anaknya. jabatannya. Iya. Ya, sahabat Indonesia, kita menyikapi tragedi yang terjadi di Tegal ini, konser dangdutan untuk acara syukuran sunatan seorang anak wakil ketua DPRD ini bukan sekedar dengan teguran, tapi kita ingin melihat bagaimana disiplin ditegakkan dan hukum ditegakkan bukan hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Nah, kita menunggu bagaimana pihak keamanan, pihak berwajib ini menindak wakil ketua DPRD Tegal. Indonesia berdisiplin.